Halo dan selamat datang kembali di Hard Reset Info. Dalam video ini, saya akan menunjukkan 10 fitur tersembunyi yang perlu Anda coba sekarang pada Samsung Galaxy A36. Mari kita mulai. Jadi fitur pertama dan yang paling berguna adalah kemampuan untuk menyesuaikan panel yang ada di bagian atas ini. Jika Anda menggunakan perangkat lama, dan jika Anda baru saja beralih ke Samsung baru, Anda mungkin sudah terbiasa melihat tampilan ini. Namun, pada ponsel terbaru dengan Android yang lebih baru, pusat kontrol dan notifikasi sekarang terpisah. Jadi untuk mengubahnya, Anda harus memperluas panel kecil yang ada di sini dan kemudian klik ikon pensil. Sekarang, pengaturan panel tersebut ada di pojok kiri atas layar, dan seperti yang Anda lihat dengan jelas di sini, Anda bisa mengubah apakah Anda ingin memisahkan notifikasi dan pusat kontrol. Jadi sekarang, jika kita kembali, jika saya menggeser dari bagian atas layar ini, saya akan melihat notifikasi saya. Namun, jika saya menggeser dari sini, saya akan melihat pusat kontrol saya. Dan ini sudah diatur secara default di perangkat baru manapun, jadi jika Anda ingin mengubahnya agar seperti versi lama, atau jika Anda sudah terbiasa dengan pengaturan ini, Anda selalu bisa klik ikon pensil, masuk ke pengaturan panel, dan ubah dari terpisah menjadi bersama. Ini sangat berguna terutama jika Anda memang lebih suka hal-hal yang sudah biasa Anda gunakan dan tidak ingin beradaptasi dengan tata letak baru di ponsel Anda. Namun, mari kita bahas sesuatu yang jauh lebih canggih dan juga jauh lebih keren, yaitu fitur gesture yang sangat inovatif. Kita bisa melihat daftar gesture yang menarik dan beragam jika kita masuk ke pengaturan perangkat, gulir sedikit ke bawah, dan temukan bagian fitur lanjutan. Di sini kita ingin masuk ke dalam bagian gerakan dan gesture, dan sekarang kita punya daftar fitur-fitur keren yang sangat berguna dan tidak banyak orang tahu. Dan yang pertama adalah angkat untuk menghidupkan layar. Ini adalah fitur yang sangat praktis. Saya rasa ini sudah cukup jelas maksudnya. Jadi jika saya mengunci ponsel saya dan mengangkatnya, seharusnya layar akan otomatis menyala dan saya tidak perlu menekan tombol power setiap kali mengambil ponsel dari meja, dari tas, dari saku, atau dari mana saja. Jadi mari kita coba saja. Sebenarnya mari kita tidak menggunakan tombol power karena tombol power tidak selalu tersedia. Misalnya, jika sewa Anda tidak memiliki fob atau apapun, Anda juga bisa mengetuk 2 kali untuk mengaktifkan layar dan Anda juga bisa mengetuk 2 kali untuk mematikannya. Anda bisa mengubah pengaturannya di sini, di bagian bawah, di bawah angkat untuk menghidupkan layar. Seperti yang Anda lihat di sini, kita bisa mengaktifkan secara terpisah jika ingin mengetuk 2 kali untuk menyalakan layar atau mengetuk 2 kali untuk mematikannya. Misalnya, jika Anda benar-benar tidak ingin layar Anda mati secara otomatis atau bahkan lebih buruk, menyala secara acak, maka Anda cukup menonaktifkan opsi ini dan hanya mengaktifkannya jika Anda benar-benar ingin menyalakan layar Anda. Lalu, kita juga punya fitur peringatan saat ponsel diangkat. Jadi setiap kali Anda melewatkan panggilan dan Anda mengangkat ponsel akan otomatis bergetar dan Anda akan tahu, benar, sepertinya tadi aku dengar ada panggilan, tapi aku abaikan. Lalu ada fitur mute dengan gesture yang juga untuk panggilan, tapi alih-alih mendapatkan umpan balik saat Anda melewatkan panggilan, Anda bisa membisukan suara panggilan saat seseorang menelepon Anda hanya dengan membalik ponsel menghadap ke bawah dan Anda tidak akan mendengar suara panggilan. Dan terakhir ada palm swipe to capture. Ini adalah cara yang cukup lucu untuk mengambil tangkapan layar. Di sebagian besar ponsel, biasanya caranya seperti ini. Seperti Anda menahan 3 jari atau 2 jari atau menggeser ke bawah. Di Samsung, caranya seperti ini. Begitulah cara kami mengambil screenshot di sini. Ini membawa kita ke fitur lain yang juga sangat bagus dan sangat penting, yaitu screenshot panjang yang sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk berbagai keperluan. Fitur ini sangat berguna. Misalnya, saya punya daftar pengaturan di sini dan seperti yang Anda lihat, daftarnya bisa digulir. Ini seharusnya berfungsi pada apapun yang bisa digulir. Jadi misalnya saya butuh screenshot dari semua pengaturan karena mungkin saya membutuhkannya untuk video, mungkin saya ingin mengirimkannya ke teman saya, atau mungkin untuk keperluan lain. Sekarang saya bisa saja langsung, Anda tahu misalnya mengambil screenshot di sini.
Lalu saya gulir ke bawah, ada mengambil tangkapan layar lagi di sini, dan itu benar-benar sangat merepotkan dan sungguh sangat bodoh sekali, apalagi jika kita sudah memiliki fitur baru yang canggih. Sebenarnya ini bukan fitur yang benar-benar baru sama sekali. Fitur ini sudah ada cukup lama, tapi masih banyak orang yang belum tahu. Kita cukup mengambil screenshot saja. Oke, mungkin bukan screenshot dari suara dan getaran. Itu tadi salah pencet, tapi kita ambil screenshot. Dan sekarang kita cukup tekan panah kecil di pojok kiri bawah, lalu kita bisa menggulir ke bawah dan memperpanjang screenshot kita. Dan kita bisa melakukannya sampai ke bawah. Seperti yang bisa kamu lihat, kita hampir sampai di bagian bawah. Sekarang kita sudah sampai di bagian bawah. Seperti yang kamu lihat, kita sudah tidak bisa menekannya lagi. Dan kita bisa menyimpannya atau memotongnya jika mau. Mungkin ukurannya terlalu besar atau semacamnya. Tapi sekarang jika saya mencari galeri saya yang ada di sini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa ini adalah screenshot yang sudah kita buat sebelumnya, dan ini adalah screenshot panjang saya yang berisi semua informasi yang saya butuhkan secara lengkap, yang merupakan fitur yang sangat bagus. Lalu kembali ke gestur, tapi bukan di dalam gestur sederhana. Oh, saya tersesat. Oke, fitur lanjutan dan alih-alih masuk ke gerakan dan gestur, mari kita ke multi jendela sekarang, karena ini membawa kita ke fitur berguna lainnya, yaitu layar terpisah dan tampilan pop-up. Kamu bisa dengan mudah mengaktifkan fitur-fitur itu jika kita cukup mengaktifkan pintasan untuk, kamu tahu, mengaktifkannya. Layar terpisah memungkinkan kamu membuka dua layar secara bersamaan. Jadi misalnya saya membuka pengaturan, dan misalnya saya membuka Google Play Store, lalu sekarang saya akan menggunakan pintasan, yaitu dua jari dari bawah ke tengah, dan saya akan memilih aplikasinya. Misalnya saya ingin membuka galeri, dan seperti yang kamu lihat, saya bisa menggunakan dua aplikasi ini secara bersamaan tanpa masalah apapun. Kamu juga bisa menekan dan menahan untuk misalnya mengubah rasio. Jadi misalnya saya ingin Google Play Store bekerja lebih baik. Bagaimana cara itu seharusnya berguna? Bukan hanya sangat bagus untuk menyontek saat mengerjakan kuis di ponselmu, tapi juga misalnya saya pernah, seperti sudah lama sekali, mengambil tangkapan layar dari sebuah game yang bagus, dan saya benar-benar ingin mencarinya di Google Play Store. Dan itu hanyalah salah satu dari banyak contoh bagaimana kamu bisa menggunakan fitur ini. Setiap kali kamu mengkliknya, kamu juga bisa menukar layarnya. Jadi sekarang mereka bertukar posisi jelas. Dan kamu juga bisa memperluasnya sampai ke bagian atas untuk kembali ke mode tampilan layar penuh yang lebih luas dan nyaman. Dan itu bukan hanya fitur layar terbagi yang bagus, tapi kita juga punya jendela mengambang yang disebut tampilan pop-up. Seperti yang kamu lihat, kamu harus menggeser dari pojok atas layar ke arah tengah layar. Jadi mari kita kembali ke aplikasi Play Store dan coba lakukan itu. Seperti yang kamu lihat, setiap kali segitiga semi-transparan ini muncul di layar, itu berarti bahwa prosesnya berhasil dengan baik. Dan seperti yang kamu lihat sekarang, kita punya jendela mengambang yang terlihat bagus dari aplikasi kita. Dan ya, kita bisa dengan mudah menggunakan apapun yang lain sambil juga menggulir sesuatu di aplikasi lain. Kamu juga bisa mengkliknya di sini untuk meminimalkannya sepenuhnya, yang akan mengubahnya menjadi ikon kecil seperti ini. Tapi kita bisa memindahkannya kemana saja dan juga mengkliknya untuk mengaktifkannya kembali. Dan tentu saja, jika kamu ingin menutupnya, cukup tekan tutup dan sekarang tampilan pop-up ini sudah hilang. Namun, itu bukan satu-satunya pintasan yang kamu miliki, karena jika kita kembali dan pergi ke tombol samping, kita punya dua pintasan yang sangat berguna dan fungsional untuk tindakan tekan dua kali dan juga tindakan tekan lama. Secara default, tekan lama seharusnya mengaktifkan asisten AI yang tidak disukai banyak orang. Jadi jika kamu ingin mengubahnya, kita juga bisa mengkliknya dan menggantinya ke menu matikan daya seperti yang biasa ada di beberapa perangkat lama. Namun pintasan tekan dua kali sepenuhnya bisa disesuaikan. Seperti yang bisa kamu lihat di sini, kita punya daftar aplikasi yang bagus. Saat ini, setiap kali saya mengetuk dua kali tombol samping di sini, saya akan membuka kamera saya yang merupakan fitur yang sangat bagus. Namun misalnya saya tidak terlalu sering menggunakan kamera, saya tidak sering mengambil foto, jadi saya tidak benar-benar membutuhkan pintasan ini. Sebagai gantinya, misalnya saya benar-benar ingin memiliki senter di sini kapanpun saya membutuhkannya. Jadi daripada, saya lupa kunci saya dan kamu harus
Tahu kan, membuka kunci ponsel secara manual, lalu kamu ingin membuka pusat kontrol dan kemudian menyalakan senter, kamu cukup tekan 2 kali saja, dan seperti yang kamu lihat, lampunya sudah menyala dan tekan 2 kali, berfungsi dengan baik. Dan seperti yang bisa kamu lihat, ini bahkan berfungsi ketika layar sedang mati, yang sekali lagi merupakan fitur yang sangat bagus. Dan, oh, saya terjebak pada hal yang selalu dipajang. Aduh. Tetapi mari kembali ke pengaturan kita karena masih ada satu fitur terakhir yang ingin saya tunjukkan. Saya ingin benar-benar memamerkannya kepada Anda. Dan itu sebenarnya bukan fitur. Sebaliknya, ini adalah sedikit telur paskah lucu yang dibuat oleh Android. Tetapi banyak orang, seperti jumlah orang yang sangat banyak, tidak mengetahuinya. Jadi mari masuk ke pengaturan. Dan mari kita... Oh, kenapa sekarang ada mode gelap? Saya tidak akan bertanya apa-apa. Tapi mari kita ganti saja ke mode terang. Bagaimanapun, mari kita gulir ke bawah sampai habis dan masuk ke tentang ponsel. Di sini Anda ingin menggulir ke bawah sekali lagi, masuk ke informasi perangkat lunak, dan di sini kita punya banyak pilihan berbeda. Tentu saja Anda mungkin sudah tahu bahwa jika Anda mengetuk nomor build, Anda akan mengaktifkan mode pengembang. Tapi tahukah Anda bahwa Anda juga bisa menekan versi Android beberapa kali secara berulang-ulang untuk membuka mini game rahasia Android yang tersembunyi? Setiap kali kita menahannya, setidaknya di Android 15, seperti yang Anda lihat dengan jelas, itu akan mengaktifkan mini game yang berbeda dan unik. Kalau saya tidak salah ingat, mulai dari versi 14. Oke, ini sepertinya ada semacam benda langit di sini. Dan teman-teman sekalian, ini adalah sebuah simulasi kosmik penuh dengan berbagai macam planet yang baru saja saya mendarat di salah satu di antaranya. Dan seperti yang Anda lihat, saya baru saja menemukan sebuah planet baru yang menarik bernama Zebra Ball. Saya bahkan tidak akan mencoba mengucapkannya dengan benar, tapi seperti yang Anda saksikan, kita punya banyak fakta menarik dan informasi penting tentang planet-planet ini. Dan jika Anda melihat dengan saksama, Anda akan melihat bahwa ini sebenarnya adalah orbit-orbit planet yang sangat besar, dan saya rasa jika kita terbang ke arah sini, kita akan segera masuk ke dalam bintang itu, yang sangat panas dan bercahaya. Jelas? Saya sudah mencobanya di Samsung terbaru dengan versi Android yang lebih baru. Dan versi Android terbaru punya sistem tata surya yang lebih besar dengan lebih banyak planet yang juga sangat keren. Dan memiliki seperti kemampuan yang luar biasa untuk secara acak membuka mini game tentang luar angkasa, yang secara acak sudah terpasang di dalam ponsel Anda, itu benar-benar sangat keren. Dan jelas, jika Anda memiliki perangkat yang lebih lama, Anda mungkin bahkan punya mini game yang berbeda, jadi jangan lupa untuk berkomentar apa mini game yang ada di perangkat Anda. Tapi ya, itulah akhir dari video ini. Saya benar-benar sangat berharap Anda menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat di sini, dan jika Anda memang benar-benar menemukannya, jika itu benar-benar sangat bermanfaat, ingatlah untuk menekan tombol like dan juga subscribe. Itu sangat membantu kami dalam mengembangkan channel ini dan terus berkarya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai.